Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat ASN Berakhlak. Siang hari ini saya ditemani oleh teman-teman seperjuangan saya, kelompok 2, Angkatan 2, peserta Latsar CPNS BPBK Ciloto yang berasal dari berbagai macam instansi. Nah, berbagai macam instansi tadi ya teman-teman ya, karena kita masih dalam membahas terkait dengan core value ASN Berakhlak. Pasti kita ingin membahas terkait dengan penerapan terkait dengan berakhlak nih, seperti yang ada di timeline ini nih, terkait dengan penerapan dan pelanggaran nilai-nilai berakhlak yang ada di tiap instansi. Pasti penasaran teman-teman. Nah, yang pertama, karena ini banyak sekali instansi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama, ini ada yang dari Poltekkes Kemenkes Bandung, satu-satunya bapak terganteng kita gitu ya. Halo Mas Wenda. Halo, selamat Oke, terima siang. kasih. Ada juga dari instansi Poltekkes Kemenkes Malang, ada Mbak Irma, Ibu Peri kita. Selamat siang. Selamat siang. Ada juga dari duo yang ada dari arek-arek Surabaya. Tidak lain, tidak bukan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ada Mbak Agustina. Tolong disapa dulu. Halo, selamat siang. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi tentunya. Pagi. Ada juga Mbak Aden, Enggelis kita. Say hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada yang paling jauh, Neng cantik kita, ada Mbak Maulida. Halo. Halo, beliau dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Dan terakhir teman seperjuangan saya ya, ini banyak banget. Ya, karena mungkin teman-teman masih ingat saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang ya teman-teman. Ini saya bawa Bolo Kurowo. Satu yang pertama, ini ada Mbak Umi. Ya, Halo. halo. Ada juga Neng Ais. Halo, saya dari Magelang. Ah ya, betul dari penempatan Magelang ya. Dan yang Ya, terakhir ada si paling manis, ada Mbak Lis. Pekalongan. Ya, dari Pekalongan. Baik teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan penerapan dan pelanggaran nilai-nilai berakhlak yang ada di masing-masing instansi yang ada pada siang hari ini. Pertama, terkait dengan berakhlak, kita kupas dulu nih. Pasti masih ingat kan berakhlak itu apa? Yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, ini adalah terkait berorientasi pelayanan dan akuntabel. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mbak Umi terlebih dahulu, silahkan bagaimana penerapan dan pelanggaran nilai berorientasi pelayanan dan terkait dengan akuntabel yang ada di instansi Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya dari jurusan keperawatan Semarang. Silahkan. Wow, terima kasih. Berat nih pertanyaannya ya. Oke, em, terkait dengan sharing-sharing saja ya ini ya, terkait dengan penerapan nilai-nilai berakhlak, khususnya pada berorientasi pelayanan dan akuntabel ya. Kalau di Poltekkes Semarang sendiri, khususnya saya sekarang ini posisinya di kampus pusat ya, di kampus 1. eh jadi pernah pada tahun sebelumnya, sebelum tahun 2024 ini, di Poltekkes Semarang itu, khususnya di gedung direktorat itu, pada bagian resepsionisnya nih ya. Ini mungkin saya lebih ke case dulu ya, Mbak. Case dulu ya. Nah, Ya, pada baik. bagian resepsionisnya itu, hmm, hanya ada mungkin 3 orang ya yang stay di situ gitu. Nah, beberapa komplain itu pernah masuk yang mana kita susah nih mendapatkan informasi gitu kan, karena resepsionis di mana-mana kalau kita ke tempat, sebuah tempat maupun itu kan kita pasti resepsionisnya mana nih buat bertanya gitu kan. Nah, kita pertama kali untuk memberikan pelayanan ada di rumah dari situ. Nah, but now sekarang di Poltekkes Semarang itu sudah membangun mall pelayanan ya, mall Oh. pelayanan publik di lantai 1. Di situ tuh semua semua kaitan dengan unit-unit terkait itu tuh ada di situ. Ada dari akademik, ada dari kepegawaian, ada dari bagian humas, ada bagian dari keuangan juga stay di situ. Nah, menurut saya terkait dengan hal yang dilakukan oleh
Poltekkes Semarang itulah salah satu implementasi dari berorientasi pelayanan. Karena tujuan untuk dibukanya atau dibuatnya mall pelayanan publik itu kan supaya pada saat ada orang datang, apalagi ini lagi masa-masa si Penmaru ya, pasti kan banyak tuh yang cari-cari informasi. Itu pasti yang pertama kali dituju adalah resepsionisnya mana. Nah, disitulah kita akan bertanya, gimana nih informasinya gitu. Karena itu adalah implementasi yang saya lihat di situ ya. Berarti Nah, dengan kata lain namanya saja mall ya. Jadi mall itu iya, sebenarnya ada ya. Jadi mau tanya, iya, mau pelayanan, mau terkait apapun ada di sana gitu ya. yes, benar. Ya, Nah, betul. di situ juga ada di bagian di mall layanan itu tuh ada corner layanan kesehatan juga. Nah, di situ kan kita juga gimana sih caranya kalau misalnya kita bisa memberikan pelayanan kalau misalnya badan kita juga nggak sehat. Ya, jadi di situ ada mall, ada pojok corner kita bisa mengecek kesehatan kita dimulai dari apa namanya? Tekanan darah seperti itu. Dan di mall situ juga ada disiapkan itu kursi pijat. Wow, kursi pijat, ada corner minuman gitu. Nah, menurut saya itu adalah kita berawal dari bagaimana kita memberikan pelayanan, itu dimulai dari apa nih yang orang pertama kali tuju gitu kan. Nah, menurut saya itulah implementasi yang sudah diterapkan oleh khususnya di Poltekkes Semarang terkait dengan berorientasi pelayanan ini. Gitu ya. Kalaupun kalau misalnya tidak diterapkan itu tadi beberapa tahun sebelumnya itu kita pernah dikomplain, cari apa namanya? Cari informasi susah, terus kita tempat menunggu tidak ada. Nah, kalau sekarang pojok untuk tempat duduk itu banyak gitu kan. Nah, itu adalah hal yang dimulai dari pertama kali atau first impression ya, menurut saya first impressionnya yang sudah dibangun terkait dengan berorientasi pelayanan Betul, seperti berarti itu. berawal dari hasil monitoring sebelumnya ya, dari asesmen sebelumnya bahwa ada Iya, mungkin ada bukan ke pelanggaran tapi ke arah pada kurang kurang apa ya, kurang baiknya iya, pelayanan atau masih oke. berkurang lah seperti itu ya, karena kurangnya pelayanan yang diberikan sehingga mungkin konsumen khususnya mahasiswa ataupun orang tua wali gitu ya merasa kurang nyaman sehingga penerapan bernya ya terkait dengan berorientasi pelayanannya diperbaiki sehingga sekarang muncullah yang namanya mall pelayanan Mall pelayanan terpadu seperti publik. itu ya, Iya, sehingga semua orang mau tanya apapun langsung ke sana, langsung dapat jawabannya di satu tempat. Bagus sekali. Nah, iya. kemudian yang kedua ya terkait dengan akuntabel gimana, Mbak? Oke, terkait kode akuntabel, eh kalau di Poltekkes Semarang sendiri, menurut saya ya, mungkin teman-teman dari Poltekkes Semarang lain yang di kampus lain nanti mungkin bisa sharing juga ya, gitu. Nah, eh kalau akuntabel, saya bisa melihat atau the apa namanya endingnya itu adalah sekarang kita lagi proses BBBM ya, artinya kita sudah lolos nih WBK, gitu kan. Terus kita ada penilaian nilai IKPA ya, itu kita WTP, wajah tanpa pengecualian ya. Nah, itu kan artinya kita sudah sangat berakuntabel, yang mana Poltekkes Semarang ini sudah mampu untuk melaksanakan tugasnya atau memanfaatkan eh apa namanya ya? Amanah ya, amanah kayak melakukan. Artinya kan kita diberikan amanah untuk melaksanakan sebuah program dan itu terlaksana, dibuktikan dengan pertama kita capaian di akademik dari 34 Poltekkes, Poltekkes Semarang memiliki atau mendapatkan predikat Poltekkes yang memiliki prodi terakreditasi unggul terbanyak. Nah, itu kan berarti kita sangat berintegritas tuh. Ya, orang-orang di sini tuh sangat berintegritas tuh, atau gila kerja mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ada penilaian yang tadi nilai IKPA kita WTP, wajah tanpa pengecualian. Setelah itu kita lagi proses BBM, artinya kita untuk gratifikasi atau arah-arah ke arah-arah korupsi, praktek-praktek korupsi kita insya Allah diminimalisir dengan buktikan kita lagi proses BBM. Semoga aja nanti kita lolos BBM penilaian seperti itu. Nah, menurut saya itulah ya nilai-nilai akuntabel yang sudah diimplementasikan di instansi bekerjanya saya, khususnya di Poltekkes Semarang. Begitu juga untuk yang di jurusan keperawatan. Kebetulan kan saya ini duduknya atau tugasnya sebagai dosen di keperawatan itu juga ya. eh, Kami, para dosen itu benar-benar dituntut bagaimana caranya bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang maksimal gitu. Jadi kami ada itu apa namanya di akhir semester itu selalu ada yang namanya penilaian dosen gitu ya, namanya indeks
kinerja dosen ya, yang mana mahasiswa itu bisa memberikan penilaian kepada kami gitu. Nah, artinya apa? Pimpinan juga sangat konsen bagi dosen-dosen yang mendapatkan penilaian itu kurang dari angka 3 gitu. Nah, artinya kita bisa tuh bagaimana meningkatkan layanan kita, berorientasi pelayanan kita untuk memaksimalkan kualitas dari kinerja kita, khususnya untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih, Mbak Ya, Arwin. terima kasih. Berarti dengan kata lain bahwa di tempatnya Mbak Umi bekerja saat ini, khususnya yaitu di Poltekkes Kemenkes Semarang, ini sudah juga menerapkan terkait dengan akuntabel, di mana integritas menjadi harga mati seperti itu ya. Jadinya kalau di Poltekkes Semarang itu memang ya ininya adalah budaya kerjanya memang mati-matian seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian namun terkait juga dengan konsisten dan selalu menjunjung tinggi terkait dengan no gratifikasi dan yang lainnya, selalu transparan. Namun mungkin masih ada sedikit-sedikit hal yang masih perlu diperbaiki seperti itu. Nah, berlanjut terkait dengan nilai yang selanjutnya yaitu terkait dengan kompeten dan harmonis. Kita beralih dulu ya teman-teman ya, barusan kita dari Semarang ya, mungkin kita beralih dulu ke Jawa Timur terlebih dahulu. Di sini ada Poltekkes Kemenkes Malang. Silakan Mbak Irma mungkin bisa sharing terkait dengan nilai core value berakhlak, khususnya terkait dengan nilai kompeten dan harmonis yang sudah diterapkan di Poltekkes Kemenkes Malang, dan apakah masih ada terkait dengan mungkin bukan pelanggaran Pak ya, lebih ke arah mungkin belum sesuai seperti itu ya. Kalau pelanggaran kok sepertinya agak terlalu keras ya ngomongnya ya. Mungkin bilang kurang sesuai. Silakan Mbak Iya. Irma bisa di-sharing, silakan. Oke, terima kasih Mbak Arwin. Jadi kalau misalnya di Poltekkes Kemenkes Malang ini sendiri, alhamdulillah terkait nilai dari kompetennya, dari direktorat sendiri, dari pusat sendiri memberikan kebebasan seluas-luasnya, tentu saja kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk satu yang pertama bisa bukan meningkatkan, melanjutkan pendidikan ke studi lanjut. Alhamdulillah sudah banyak juga yang jadi doktor juga. Dan untuk profesor, alhamdulillah sudah ada, tapi beliau ditempatkan di luar kampus pusat, jadi sudah ada juga. Dan juga terkait ini, memberikan fasilitas untuk mengikuti pelatihan. Terakhir kemarin di jurusan itu ada pelatihan tenaga profesional kesehatan. Nah, pada poin tersebut lah dari Poltekkes Kemenkes Malang ini sendiri benar-benar memberikan lampu hijau untuk siapapun. Kalau misalnya dari segi harmonisnya sendiri, ini ada kebiasaan yang unik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pernah tugas, itu kita dipisahkan. Nah, kalau misalnya ada pegawai yang misalnya mau pindah ke lain tempat, kita jadi ada hadiah seperti itu. Nah, dari hal itu akhirnya kita sendiri pun juga merasa nyaman, lingkungan juga merasa kondusif seperti itu. Kalau dari segi apa yang kurang dan belum itu, misalnya ini dari segi kompeten ya, kalau seandainya tidak diaplikasikan seperti itu, tapi alhamdulillah ini persentasenya kategori udah kecil gitu ya Mbak ya, itu ya otomatis akan berpengaruh ke jaminan mutunya sendiri ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita mau akreditasi, apalagi kalau misalnya, alhamdulillah, untuk di Polkesmas sendiri, karena saya di home base-nya D3 Kebidanan, itu sudah unggulan. Otomatis kalau misalnya untuk akreditasi unggulan, maka butuh namanya ada itu doktornya jumlahnya berapa, untuk segi profesornya juga harus ada tambahan seperti apa, seperti itu. Nah, otomatis kan efeknya ke situ, tapi alhamdulillah itu semua sudah teratasi begitu. Dan juga untuk dari segi harmonisnya itu sendiri, ya tentu saja kita bisa bayangkan ya kalau seandainya ada gap antara kaum senior, kaum junior, waduh, Betul. suasana kerja itu akan menjadi sangat tegang gitu ya. Apalagi kan kita harus kerja nih dari jam setengah 8 sampai jam 4 gitu, waduh, sepanang banget gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di Poltekkes Semarang ini sendiri sih, alhamdulillah. Dan sekalipun ada itu apa ya, masalah itu kan juga namanya ujian di mana-mana juga ada, tapi well managed banget lah intinya kayak gitu. Ya harapannya ke depannya itu semua
tetap bisa tetap dilakukan karena sekalipun ada masalah, kalau misalnya nggak diterapkan, seperti itu Mbak Arwi. Baik, terima kasih Mbak Irma. Sedikit yang saya garis bawahi bahwa ternyata pun alhamdulillah di Poltekkes Kemenkes Malang ini juga sudah menerapkan nilai kompeten karena di sana terkait dengan kesempatan untuk studi lanjut ini terbuka sangat lebar gitu ya, sehingga nantinya Terbuka harapannya juga sekali. teman-teman di sana juga bisa segera melanjutkan studi lanjutnya dan meskipun mungkin ini di garis bawah ya teman-temannya, kalau Kemenkes itu memang integritas itu nyata kayak gitu ya. Jadi nggak hanya di semua Poltekkes memang integritas itu memang menjadi poin yang sangat penting seperti itu, sehingga alhamdulillah juga meskipun dengan kita dituntut integritas banget gitu ya, bekerjanya mati-matian gitu ya, tapi memang untuk meningkatkan nilai bangsa seperti itu, tapi juga di sana ternyata nilai harmonis itu juga diterapkan, sehingga meskipun beban kinerja ataupun terkait dengan tuntutan pekerjaannya sangat tinggi, tapi dengan nilai harmonis yang diterapkan, alhamdulillah Mbak Irma terbukti ini apa kerasan di sana seperti itu ya teman-teman Kerasan. ya. Baik, terima kasih Mbak Kerasan Irma. Nah, yang terakhir terkait dengan dan penerapan dan sama-sama pelanggaran Mbak nilai Arwi. berakhlak, kita bahas terkait dengan nilai yang selanjutnya, yaitu terkait dengan nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini mungkin bisa bergabung Neng Ais. Ya, 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 seperti yang ya. diketahui Eh, teman-teman bahwa Neng Ais ini juga berasal dari Poltekkes Kemenkes Semarang, namun beliau ini ditempatkan di eh, kampus yang ada di Magelang. Nah, mungkin bisa sharing kepada kita semuanya bagaimana penerapan terkait dengan loyal, adaptif, kolaboratif yang ada di kampus Magelang. Silakan. Oke, ya. Tapi sebelumnya perlu diketahui ya teman-teman, saya baru ditempatkan di Magelang ini benar-benar 1 minggu sebelum Latsar. Jadi saya belum mengenal lebih jauh kampus ini sebenarnya. Ya, Jadi saya mungkin bahasnya itu secara umum aja ya betul. teman-teman ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. Silakan. maaf. Nah, untuk yang pertama ini loyal. Nah, untuk nilai loyal untuk di kampus ini saya belum apa ya mengerti mengerti belum mengenal sejauh itu bagaimana penerapan nilai loyal di sini. Saya cuma mau mengingatkan aja kalau kita itu ya itu kan abdi negara ya, di mana kita itu di berbagai media sosial tuh kita disoroti. Kalau melakukan kesalahan apapun itu disoroti. Teman-teman nyadar nggak? Kalau misalnya ada PNS yang gimana langsung booming, Iya, langsung jadi iya, iya trending betul Mbak. topiknya ya kan? Langsung Nah, viral gitu. maksudnya. Nah, kita untuk loyal kita seharusnya sikap baik dimanapun dan kapanpun. Jangan kita bersikap baik aja di kampus aja. Ntar pulang dari kampus, tadi jalan, terus kita ngatain orang, ntar ada yang video viral di TikTok, ya kan? Terus habis itu Betul. pokoknya, dan yang kedua itu kita kan sekarang juga setiap kita kan punya media sosial itu kita harus selalu menjaga rahasia negara. Jangan suka menyebar hoax di media sosial kita dan jangan menyebarkan rahasia negara yang kita ketahui di media sosial kita. Itu sih untuk nilai loyal yang saya bisa jelaskan ya. Dan untuk yang adaptif ini saya mengambil contoh jadi kalau kita melakukan penelitian itu jangan yang udah ada penelitiannya aja kita cuma ngembangkan dikit. Nah, di apa di Poltekkes Magelang ini tema tema penelitiannya itu kebanyakan tentang desa siap siaga jiwa. Jadi kan sekarang Poltekkes udah di mapping gitu ya, yang kalau Poltekkes Semarang itu di Ginjal, kemudian kalau untuk yang Poltekkes Semarang yang di Magelang itu kita diusahakan meneliti yang baik tentang kejiwaan di mana sekarang kejiwaan itu lagi di lagi disoroti ya, apalagi di Gen Z ini kan banyak banget yang mengidap masalah jiwa, entah itu depresi, stres. Jadi kita upayakan bagaimana penelitian kita itu jangan hanya yang udah lalu aja tapi dikembangin sedikit-sedikit. Jadi kita benar-benar menganalisis isu yang sedang hangat sekarang. Jadi yang kayak isu kontemporer kemarin, apa sih isu-isu yang sekarang yang harus diteliti bukan bergantung pada penelitian yang lalu-lalu saja.
Kemudian untuk kolaboratif, yaitu di sini juga mungkin sama dengan instansi-instansi lain, yaitu menerapkan tim teaching sehingga metode pembelajaran tuh lebih efektif ya, nggak yang cuma satu guru itu, satu dosen itu aja kan ntar juga mahasiswa jadi bosen. Dan untuk pelanggaran yang kolaboratif ini mungkin kita sebagai dosen itu bisa membuka kerjasama dengan kayak tim IT. Jadi jangan apa-apa dikerjakan sendiri. Soalnya kan kita kan dosen basicnya ya, bukan yang basic IT. Jadi takutnya ntar nggak maksimal. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan pihak ketiga yang ahli pada teknologi sehingga bisa membuat aplikasi-aplikasi yang sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa dan memperefektif metode pembelajaran. Sekian Mbak Arwin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Ais terkait dengan penjelasannya bahwa terkait dengan nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif juga sudah terlaksana dengan baik seperti itu teman-teman. Namun dalam hal ini biasanya teman-teman bahwa nilai berakhlak itu di beberapa kasus seperti itu ya teman-teman kadang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan dampak. Dampak bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Nah, berbicara dengan dampak, pasti kita harus mengetahui nih, kalau ada dampaknya, bagaimana solusi yang harus kita berikan seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan nilai berakhlak, yang pertama adalah terkait dengan berorientasi pelayanan. Nah, apa menurut Mbak Agustina atau Mbak Tina nih terkait dengan dampak dan solusi daripada nilai berorientasi pelayanan? Silakan. Oke, Mbak Arwin. Untuk nilai berakhlak yang berorientasi pelayanan, tadi seperti yang dijelaskan Mbak Umi, untuk penerapannya udah bagus banget ya di Poltek Semarang. Ada MPP atau Mall Pelayanan Publik. Kita bayangkan aja kalau misalnya itu nggak ada gitu. Otomatis pelayanan untuk customer atau di sini kita ngomongkannya mahasiswa atau pengguna layanan yang lain pasti akan sangat terganggu. Dan kemudian pasti akan muncul komplain dari mahasiswa minimal pasti itu. Yang kedua adalah apalagi kalau kita sekarang sedang ada ya ini penerimaan mahasiswa baru, pasti akan banyak orang tua mahasiswa yang datang, tanya terkait akademik, tanya terkait keuangan dan lain sebagainya. Ketika tidak ada satu pusat di mana tempat mereka bisa bertanya, first impression-nya pasti akan hancur gitu. Yang awalnya mereka pasti akan bangga, oh anak saya sudah diterima di Poltekkes gitu kan. Tapi begitu datang ke sini ternyata kok pelayanannya nggak sesuai ekspektasi ya, itu pasti first impression-nya pasti akan hancur banget sih. Padahal mereka pasti akan menjalani proses pendidikan itu bertahun-tahun di situ. Gitu. Kemudian tugas kita sebagai ASN, kita kan sebagai pelayan publik ya, itu tidak terlaksana otomatis. Ya kan? Karena apa yang mau dilakukan gitu kan ketika nilai pelayanan berorientasi pada pelayanan ini tidak dilaksanakan dengan baik dan dengan berkualitas gitu. Jadi jangan hanya ya udah yang penting ada aja tapi tidak berkualitas gitu. Ada sudah bagus, sudah sangat bagus sekali, cuman progresnya harus tetap dievaluasi supaya kualitas itu bisa sangat terjaga gitu. Terus kemudian untuk solusinya supaya berorientasi pelayanan ini tetap bisa kita lakukan dengan baik itu mungkin kalau kita di institusi pendidikan di Poltekkes itu mungkin solusi untuk pelayanan satu pintu ya pelayanan satu pintu jadi mau tanya apapun di situ bisa gitu jadi pihak luar orang tua mahasiswa itu nggak akan bingung saya mau tanya ke siapa mau tanya dosen ini kadang dilempar ke sana ke sini gitu kan jadi lebih baik kalau ada pelayanan satu pintu sih itu luar biasa banget sih bisa diterapkan ke seluruh Poltekkes ya mungkin ya di seluruh Indonesia gitu Mbak Arwin. Ya, ya bagus sekali ya teman-teman ya. Betul, saya Ya. setuju sekali dengan pernyataan dari Mbak Tina bahwa ketika kita mau berorientasi pelayanan, maka berilah pelayanan yang maksimal, berikan pelayanan yang terbaik dari kita untuk masyarakat, bukan hanya dosen kepada mahasiswa, tapi juga kepada masyarakat khususnya masyarakat di lingkungan kita. Bisa kita berikan layanan satu pintu itu sangat bagus sekali gitu ya. Oke, berlanjut yang selanjutnya adalah terkait dengan nilai akuntabel. Nah, kalau menurut Mbak Ade sendiri, dampak dan solusi daripada nilai akuntabel yang biasanya atau yang bisa disarankan di instansi kita itu seperti apa? Silakan.
Baik, Mbak. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Halo. Oke, baik. Sekarang kita lihat dari nilai akuntabelnya ya, Mbak ya. Dampaknya apa sih yang akan terjadi jika nilai akuntabel itu ternyata tidak dilaksanakan? Kita lihat dari kasusnya Mbak Umi tadi ya. Yang pertama, mungkin instansi kita itu akan dinilai kurang bertanggung jawab terhadap tindakannya, terhadap pengelolaannya, terhadap keputusannya kita. Terus ujung-ujungnya apa? Akibatnya adalah masyarakat atau pengguna kita nanti itu mungkin akan kurang percaya lagi dengan instansi kita. Terus efeknya apa kalau masyarakat tidak akan percaya lagi ke Poltekkes atau ke instansi kita, itu adalah mahasiswa barunya akan menurun jumlahnya. Terus stakeholder yang mungkin bekerja sama dengan kita di bidang penelitian, pendidikan, pengapmas, atau di bidang-bidang umum lainnya itu pun akan berkurang. Nah, kalau mahasiswanya tidak ada, stakeholder yang kerja sama dengan kita tidak ada, itu artinya instansi kita tidak ada pekerjaan lagi dong. Instansi kita mati dong. Instansi kita itu nanti akan berhenti beroperasi. Dari situ mungkin bisa saya lihat dampaknya. Terus yang kedua, tadi Mbak Umi ada bicara tentang akuntabel dosen ya yang di Poltekkesnya Mbak Umi. Itu sama kok dengan di Surabaya. Pasti di Surabaya itu setiap akhir semester ada survei evaluasi terhadap akademik yang dinilai tidak hanya profesional dari dosennya, tapi juga sarprasnya, bagaimana proses pembelajarannya, apakah mahasiswa nyaman tidak dengan proses 1 semester kemarin, seperti itu. Nah, kayaknya jika survei-survei tersebut itu tidak kita laksanakan, nanti dosen yang melaksanakan Tridharma itu tidak akan merasa kalau dia itu ada yang kurang. Pasti dia merasa, oh saya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu diperbaiki sama dirinya gitu. Jadi survei-survei tersebut itu diperlukan biar dosen seperti kita itu bisa melakukan perubahan ke depannya. Dia akan berubah, tidak hanya stuck di satu titik saja, seperti itu. Terus mungkin beberapa solusi yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, pentingnya pengawasan dari pimpinan itu sangat penting. Kalau tidak diawasi oleh pimpinan, sepertinya kita jalannya ya jalan sendiri-sendiri saja. Tidak akan ada yang bisa mengawasi di situ. Terus, saya pikir penilaian SKP itu sangat bagus ya diterapkan di kita. SKP itu kan bukan hanya dilihat dari tindakan kita di Tridharma, tapi juga ada penilaian perilaku dari atasan kita 30%, kalau 360 derajat kalau tidak salah. Jadi dari situ kita bisa lihat reward dan punishment atas perilaku yang sudah dia lakukan, seperti itu. Dari situ pun dosen-dosen atau pegawai-pegawai yang ada di instansi tersebut akan berubah karena ada penilaian-penilaian dari pimpinan yang tadi melalui SKP misalnya. Terus yang berikut pemberian reward dan punishment seperti yang saya sebutkan sebelumnya dari pimpinan, agar tenaga teknik seperti kita yang di bagian bawah itu bisa lebih terpacu lagi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga nilai-nilai akuntabilitasnya itu akan terus terjaga, bahkan akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu Pak, menurut saya. Ya, saya setuju banget dengan dengan pernyataan Mbak Ade tadi bahwa saat kita tidak menerapkan nilai akuntabel, maka kepercayaan dari masyarakat, entah itu mahasiswa, kemudian mitra, ataupun masyarakat secara umum pasti akan turun. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa penerapan survei, kemudian juga pengawasan dari pimpinan itu sangat penting supaya nilai akuntabel tersebut bisa terus-menerus terjaga di instansi kita. Bagus sekali. Selanjutnya adalah terkait dengan nilai kompeten. Nah, bicara terkait dengan kompeten, pasti kita perlu pendapat dari seorang ahli. Bapak terkompeten kita, tentu saja Mas Venda. Silahkan. Ya, kok bawa kompeten. Mungkin saya menanggapi aja ya. Untuk yang tadi kan contoh dari kompeten yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma tadi, kan kalau di Poltekkes Malang itu ya, lanjut studi yang dibuka seluas-luasnya gitu kan, sama ikut tenaga pelatihan tenaga profesional. Nah, kalau misalkan lanjut studinya itu apa ya, nggak diterapkan atau nggak ikut-ikut tenaga profesional pelatihan-pelatihan nggak ikut, itu bisa memiliki dampak
yaitu nggak mampu untuk meningkatkan kompetensi atau nggak mampu bersaing, nanti malah kalah dengan universitas lain mungkin atau dengan sekolah lain gitu. Nah, kalau misalkan tanpa kompetensi yang diperlukan, mungkin ASN juga nggak dapat menghadapi tantangan perubahan yang terjadi secara terus-terusan ya sekarang ya, tantangan perubahannya, kemudian kualitas kinerjanya juga berkurang gitu. Nah, hal ini kenapa sih misalkan, bisa terjadi nih kalau misalkan kenapa sih kayak gini? Mungkin orang-orangnya yang, maksudnya si orangnya itu nggak punya motivasi, jadi, nggak mau sekolah lagi, ya bisa juga kan seperti itu. Makanya, kita harus, meningkatkan motivasi kita, supaya kita mau terus, studi atau ikut pelatihan. Nah, itu harus dari diri kitanya sendiri. Kemudian sumber, dayanya terbatas. Misalkan kita pengen nih, mengadakan inovasi-inovasi atau mungkin pelatihan-pelatihan tertentu yang, "Wah, ini kalau diterapkan bagus nih." Tapi sumber dayanya nggak ada gitu. Nah, itu juga kan yang menjadi hambatan kenapa kita tidak, mampu bersaing atau berkompetensi dengan yang lain. Nah, itu juga, perlu didukung oleh sumber daya yang, mumpuni. Kemudian kurangnya pelatihan, ya kan, kalau pelatihan ini, perlu adanya dari atasan ya, yang, mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan supaya, yang tadinya kurang pelatihan, setelah ditambah pelatihan jadi menjadi terampil. Kemudian, lingkungan yang tidak mendukung, siapa tahu dari atasannya sendiri yang malah tidak mendukung untuk adanya, apanya, untuk studi keluar atau gimana. Nah, makanya lingkungan juga berpengaruh kepada, kompetensi. Mungkin seperti itu saja, Mbak Arwin. Bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya diri sendiri tapi juga lingkungan itu sangat mendukung bagaimana terkait dengan nilai kompeten itu bisa terjamin gitu ya di suatu instansi. Baik, terima kasih Mas Venda. Nah, berlanjut terkait dengan nilai selanjutnya yaitu harmonis dan loyal. Kalau menurut Mbak Lis sendiri, bagaimana sih jika nilai harmonis dan loyal itu tidak terlaksana dengan baik, apa dampaknya dan bagaimana solusinya supaya eh, nilai daripada harmonis dan loyal tersebut tetap ada di suatu instansi tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Arwin. Saya bahas satu-satu ya. Bagaimana dampaknya jika kita tidak harmonis di dalam pekerjaan kita? Yang pertama pasti akan terjadi konflik internal ya Mbak. Jadinya ketidakharmonisan ini kan seringkali memicu konflik interpersonal nih, sehingga kan bisa mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi mindset kita, sehingga konsentrasi kita akan terganggu ya dalam pekerjaan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi motivasi kita dalam bekerja gitu loh. Karena kan kita kepikiran nih ada konflik gitu, akhirnya nggak maksimal kita bekerja kayak gitu. Sehingga dampak yang kedua ya penurunan produktivitas gitu. Jadi kan mengganggu kerja sama tim juga, misalnya nih ada info lebih nih, karena kita konflik nih kita nggak dibagi nih infonya, jadinya ada yang dapat info, ada yang enggak gitu. Akhirnya kan kolaborasinya berkurang di sini, outputnya jadi jelek seperti itu. Terus kemudian juga bisa kehilangan karyawan nih, kayak misalnya di Poltekkes Semarang ini kan kampusnya ada 9, terus kemudian kalau misalnya ada konflik minta dipindah, akhirnya satu prodi hilang karyawannya, nah seperti itu kan. Jadinya bisa menimbulkan juga pelayanan publik yang terganggu juga bisa. Terus dampaknya juga ya jelas citra buruk lah organisasi. Oh prodi yang ini nih ada konflik di sini, nah kan jelek nih jadinya gitu. Solusinya apa? Jelas penguatan komunikasi. Apalagi kan sekarang ini Poltekkes Semarang kan mau ada kegiatan CB ya namanya capacity building ya. Jadi itu bisa menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi ya, diharapkan supaya semua aktivitas di Poltekkes Semarang ini bisa semakin harmonis seperti itu. Kemudian juga mungkin ya saran aja kalau ada konflik itu atau sebagai ASN mungkin bisa dibekali dengan pelatihan yang namanya manajemen konflik ya, karena kan konflik itu tidak bisa dihindari gitu loh, tapi kan di sini bagaimana kita sebagai ASN itu bisa menyikapinya, terus bisa beradaptasi dengan konflik itu gitu. Terus kemudian untuk yang loyal
apabila kita tidak loyal di tempat kerja itu, menurut saya itu kita ada resiko untuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang ya Mbak ya. Karena ASN yang tidak loyal itu cenderung tuh terlibat dalam praktek korupsi gitu, karena penyalahgunaan wewenang gitu, sehingga dapat merusak reputasi institusi. Kemudian juga apabila tidak loyal itu mereka tidak mampu untuk beradaptasi, jadi tidak mampu untuk mengikuti perubahan kebijakan atau strategi organisasi, itu nggak mampu. Terus juga transparansi kurang jelas dan penurunan motivasi karena kan cenderung untuk memikirkan pribadi daripada institusi ya, sehingga solusinya itu kebijakannya dan pengawasan harus diperketat. Kemudian juga promosi gitu, misalnya kenaikan jabatan gitu kan, bisa menjadi ajang motivasi lah gitu untuk meningkatkan loyalitas gitu. Kemudian juga penghargaan gitu, misalnya dosen berprestasi itu penting itu untuk meningkatkan loyalitas. Menurut saya sih itu saja yang Mbak Arwin ya. Ya, betul. Apalagi kalau penghargaan ya, semua orang pasti suka ya teman-teman ya. Jelas. Apalagi kalau penghargaannya, Diuangkan gitu. surprisey banget gitu ya. Entah itu uang atau mungkin bentuk liburan gitu ya. Sebuah tiket gitu pasti Betul. menyenangkan sekali. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Alis. Nah, terakhir terkait dengan penerapan nilai adaptif dan kolaboratif, jika itu tidak dilaksanakan dengan baik, apa sih dampak dan solusinya? Tentu saja yang terakhir ini ada yang gelis paling gelis kita, yaitu dari, silakan Mbak Maulida, silakan. Oke, terima kasih Mbak Arwin. Jadi saya akan membahas dampak dan solusi dari core value berakhlak yang terakhir, yaitu adaptif dan kolaboratif ya. Adaptif tadi penerapan dan pelanggarannya tadi sudah dibahas sama Mbak Ais ya. Adaptif itu tadi kurangnya penelitian yang terbaru ya. Jadi kalau misalkan kurangnya penelitian yang terbaru, pasti akan boring ya. Pasti akan stuck idenya di sana aja ya. Kayak, oh padahal sekarang yang happening kayak tadi Mbak Ais bilang di sana tentang kejiwaan. Nah, sekarang tuh lagi booming tuh masalah kejiwaan, apalagi di Gen Z ya, kayak gitu. Nah, kalau kita ngebahas penelitiannya yang lama-lama, itu kan orang yang baca juga boring, nanti juga yang mensitasi juga kurang gitu. Jadi, dampak dari penerapan yang kurang itu, misalkan penelitiannya kurang happening, jadi yang baca juga kurang. Terus untuk masuk ke, apa namanya, jurnal-jurnal itu juga agak Bereputasi gitu sulit ya. agak sulit karena, temanya nggak happening, kayak gitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, ya kita harus mengikuti zaman ya, harus adaptif. Jadi bagaimana dengan, tema-tema penelitian yang sekarang gitu ya. Kalau nggak adaptif, kita akan sulit untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi bukan hanya penelitian ya, kita pun sendiri sebagai dosen kalau tidak beradaptasi dengan lingkungan itu pastinya akan sulit gitu ya. Nah, dalam lingkungan sehari-hari. Nah, solusinya ya kita harus beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Lalu untuk kolaborasi, kalau tidak berkolaborasi berarti kan tidak bekerja sama, berarti, tidak bekerja sama secara efektif. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita berkolaborasi antar unit kerja. Jadi bukan hanya sesama dalam prodi ya, bisa juga kita antar prodi A dan prodi B, prodi A dan C, atau gabungan 3 dosen dari 3 prodi, itu sangat boleh ya kita berkolaborasi. Nah, kalau jarang kolaborasi nih, misalkan terkait penelitian, yang rajin cuma prodi A aja yang penelitian, tapi prodi B kurang. Tapi kalau kita berkolaborasi, kita sama-sama menghasilkan penelitian begitu, antara prodi A, prodi B, dan prodi C. Jadi kita maju bersama, berkolaborasi bersama. Seperti itu Mbak Arwin. Wow, super sekali ya teman-teman ya. Satu hal yang saya garis bawahi bahwa dengan kita memiliki nilai adaptif dan kolaboratif, tentunya dalam kita membangun bangsa ini pasti akan jauh lebih baik lagi karena kita bisa mengikuti perubahan zaman, kita bisa mengikuti perubahan teknologi dan yang lainnya. Serta dengan adanya kerjasama yang baik, pasti kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Satu lidi tidak akan berarti, tapi sekumpulan lidi pasti bisa menyapu bersih
kotoran yang ada. Sekian pembahasan pada siang hari ini. Semoga pembahasan terkait dengan penerapan, pelanggaran, dampak dan solusi terkait dengan nilai berakhlak bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa teman-teman ASN. Halo, sampai jumpa.